Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan info yang sangat menarik dari XM Indonesia. Itu lagi mengadakan event Ramadan dengan total hadiah 348 juta rupiah untuk 15 orang pemenang. Ini berlaku dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Hadiahnya apa aja? Ada motor, jam tangan, iMac, iPad, iPhone, HP Samsung, dan lainnya. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, join dan daftar ya, dengan total hadiah 348 juta dengan syarat yang sangat mudah. Teman-teman tinggal daftar dengan modal 200 US dollar. Jadi teman-teman itu cuman trading di gold, forex, dan silver. Teman-teman bisa mendapatkan tiket kupon untuk diundi mendapatkan hadiah tadi senilai 348 juta rupiah ya. Ini saya bacakan apa aja sih hadiahnya ya. Itu ada sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 25R, jam tangan mewah Tudor Royal, Apple iMac, Apple MacBook Pro, iPhone 14 Pro Max 128GB, dan Samsung Galaxy S22. Dan hadiah ketujuh itu saldo 7 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Syaratnya teman-teman cuman perlu daftar dengan klik link yang ada di deskripsi, deposit 200 US dollar, dan trading seperti biasa. Teman-teman bisa ikutan dalam undian dengan total hadiah 348 juta rupiah. Yuk teman-teman, mari trading di bulan Maret ini untuk mendapatkan hadiah. Jadi bisa jadi kado Ramadan teman-teman nanti di April. Sampai ketemu, kita mulai trading bareng di XM Indonesia. Klik link yang ada di deskripsi. Dadah. Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 12 saham sektor komoditas, saham-saham batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup menguat 0,64% ke harga 6.819, dan kalau dilihat transaksinya hari ini ada di 7,8 triliun ya. Jadi masih sepi nih transaksi hari ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IHSG open gap up ya, apakah ini reversalnya? Belum pasti ya. Memang open gap up itu sinyal bagus. Sayangnya dia nggak bisa tutup di atas EMA 60-nya garis hitam ini. Tapi cukup bagus lah ya. Kita lihat aja bertahan gak di atas 6.800. Hati-hati kalau nggak bertahan bisa jadi pola dead cat bond. Gitu aja. Tapi karena ada sentimen minggu depan itu laporan RUPS saham-saham big cap, Big Bang, mungkin ada info bagi dividen, itu mungkin bisa mengerek IHSG. Jadi IHSG mungkin masih bisa naik. Jadi targetnya kalaupun naik 6.900 itu dulu diuji untuk IHSG. Jadi seperti itu ya untuk IHSG. Ini cukup bagus, cuman agak rawan. Pokoknya kalau mau aman, IHSG bertahan dulu di atas 6.800. Candle hammer dikonfirmasi open gap up, cukup bagus ya. Kita lihat aja besok menutup gap atau enggak. Kalau dia nutup gap itu rawan pola dead cat bond untuk IHSG. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 2.220 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Indi masih mencoba support dan masih bertahan. Dengan kondisi seperti ini menurut saya juga ya belum menarik untuk Indi. Memang di area support, cuman agak nanggung. Lihat aja nanti lebih sinyal bagus kalau Indi itu tembus 2.300. Tembus dulu EMA 20-nya ini. Jadi seperti itu ya untuk Indi, masih agak rawan kalaupun nekat beli karena kelihatan volumenya mulai meningkat di area bawah. Stop lossnya ya di bawah 2.200. Itu aja untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2.900, start koreksi 0,68%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro trend uptrendnya dipatahkan, tapi trend downtrendnya masih dipantul. Cukup bagus di atas 2.800 ya. Dia mantul juga dari 2.800. Ini kelihatan ya. Kemarin dia sempat ke 2.800 terus mantul. Lumayan ya. Pantulannya itu sekitar 3%. Dengan kondisi seperti ini, menurut saya masih aman. Adro masih berpeluang untuk mencoba resistennya 3.000. Kalau nggak besok ya minggu depan ya. Jadi seperti itu untuk Adro. Kondisi seperti ini ya konsolidasinya bagus.
Pokoknya Adro itu yang penting jangan turun dari 2.800. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, karena besok hari terakhir, koreksinya belum kecil. Kalau misalnya besok rebound dan bisa tembus 3.000, itu rejection-nya bagus, polanya bagus, berarti dia koreksi tipis, ada peluang minggu depan lanjut ke atas. Tapi yang perlu diwaspadai oleh Adro itu turun dari 2.800. Kalau sampai tutup di bawah 2.800, indikasinya kurang bagus, indikasinya pola dead cat bond. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1.170, terkoreksi 1,68%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR kondisi seperti ini kurang bagus juga. Hari ini dia gagal menembus 1.200. Walaupun memang masih bisa ditoleransi, 20 poin jebol support tuh masih bisa. Ya masih di hot, nggak masalah. Kalaupun Bapak Ibu beli di 1.200, 1.210, kalau harga sekarang berarti minusnya baru 3%an kan. Idealnya 5% itu aja. Ideal cut loss swing tuh minimal 5%. Kalau berminat, tunggu dia kembali ke 1.200 saja. Kalau lagi kondisi seperti ini, kondisi nanggung walaupun memang volume meningkat. Untuk besok kemungkinan loh ya, kalau market mendukung sih ada peluang coba technical rebound ya. Kelihatannya koreksinya juga belum kecil dan masih mempertahankan low-nya hari sebelumnya. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.940, menguat 2,07%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA kembali mencoba 3.800. Ya mantul dia nih ya. Level psikologis ini turunin aja nih. Dia itu mantul dari 3.800 dan ada peluang ini swing low dan masih bisa lanjut ke atas ya. Targetnya masih sama 4.000 akan diujinya. Ini kelihatan ADMR itu nih retest resisten yang cukup kuat dari semenjak Oktober 2002. Ini 4 kali kan baru tembus dan retest. Ini jadi swing low. Minggu ini bisa jadi swing low dan minggu depan siap-siap ke atas lagi. Bisa jadi ini web 2 dan web 3 4.300 4.400 untuk kondisi PTBA. Jadi masih bisa nggak di hot kalau yang punya di bawah? Masih bisa. Kalau yang nekat beli di harga sekarang, menurut saya kalau mau pakai stop loss tutup di bawah 3.800 stop loss dulu. Tapi kalau yang nggak mau stop loss ya nggak masalah juga, tinggal average down di 3.500 3.600 itu. Kalau berminat ya, tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup menguat 1,18% ke harga 38.350. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG cukup bagus ya. Swing low terjadi, konfirmasi ini swing low karena besok hari terakhir perdagangan. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga rejection, volumenya juga bagus, mestinya masih bagus ya. Untuk ITMG tutup aja 36.000, ini nggak perlu dipakai lagi karena kemungkinan besar nantinya 37.000 itu akan jadi support sandaran ITMG. Kalau dia gagal bertahan di atas EMA 60-nya ini garis hitam, gagal uptrend. Harus hijau, harus bertahan untuk ITMG. Dan juga ITMG tutupannya hari ini di harga tertingginya. Berarti sinyal besok itu bisa lanjut menguat. Targetnya masih sama. Kalau ke 42.000 mungkin nggak, agak berat. Kalau kondisi seperti ini mentok 40.000 dulu untuk ITMG. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga Rp27.025, menguat 2,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNTR 26.000 memang nggak sampai tapi udah mantul. Cukup bagus ya. Kemungkinan ini jadi swing low dan pelan-pelan dia naik lagi, uji 28.000-nya lagi. Jadi kemungkinan gap ditinggal, tapi dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa kalau mau trading pakai stop loss ya tutup di bawah 25.500 tuh stop loss saja dulu ya. Gagal nih karena EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60. Berarti sinyal bagus. EMA CD juga mengarah ke atas, apalagi mau bagi dividen. Semestinya UNTR masih bisa menembus 28.000 dan sampai 30.000. Peluang besar mendekati bagi dividen atau RUPS nanti UNTR itu bisa sampai 30.000. Jadi seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 286. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit di level psikologisnya jangan sampai turun dari itu. 280 harus dijaga. Tapi sayangnya kan dia gagal menembus 290-nya. Besok
kalau tembus sinyal bagus, karena baru 2 hari dia di bawah terus naik lagi ke atas, berarti sinyal bagus. Minggu depan bisa lanjut ke atas dan bisa jadi minggu ini konfirmasi swing low. Yang penting jangan turun dari 280. Itu aja kunci doit. Kalau Bapak Ibu berminat itu cut loss-nya maksimal 4%, 5%, udah. Pokoknya tutup di bawah 280, tinggalin aja untuk doit ya. Kalau mau bagus ya doit minggu ini itu swing low. Minggu depan tuh sudah bergerak di atas 290 minimalnya ya. Kalau mau uptrend ya tembus 300 doit. Tapi misalnya doit ternyata gagal, besok koreksi dan jebol 270, 280-nya itu, indikasinya pola dead cat bounce atau double top. Tapi menurut saya lah ya, doit akan bagus kok. Ada peluang besok bisa ke atas 290 tutupannya hari besok. Seperti tutup doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1610, terkoreksi 1,22%. Langsung saja ke teknikalnya. Harum kurang oke ya, tapi dia di support minor 1600. Ini harus dijaga nih, jangan sampai turun. Kalau turun pola dead cat bounce. Jadi kondisi seperti ini Harum sama. Minggu ini harus swing low. Kalau minggu ini dijebol support 1600 jelek. Harum harus bertahan di atas 1600. Besok harus mampu hijau dan Senin harus lanjut ke atas. Targetnya 1700 terdekat dan 1800. Minggu ini harus swing low. Kalau enggak pola dead cat bounce. Kalau turun dari 1600-nya untuk Harum. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4020, menguat 0,75%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSSR lagi berjuang untuk bertahan di atas 3.900-4.000. Ini di area support. Kemarin dia sempat sampai 4.200 dan koreksi 2 hari langsung hilang ya. Profit kalau Bapak Ibu nggak pasang trailing stop atau TP di pucuk ya. Seperti itu ya. Misalnya Bapak Ibu lihat saham itu lagi downtrend atau lagi konsolidasi, jual kalau dia di dekat resisten. Apalagi contohnya seperti ini ya, BSSR, tapi nggak harus sama, sesuaikan kenyamanan. Saya biasanya kalau dia candle merah seperti ini saya TP di sini nih. Jadi mungkin beli di 3.900 sampai 4.000, jualnya ya mungkin pas dia candle merah ini jual di 4.080. Mungkin dapat 2%, 3% saya TP aja. Susah juga kalau mungkin jual di puncak. Karena kenapa? Karena saat candle merah ini ya pasti agak rawan kan, takut kan besok koreksi lagi, ya udah TP dulu. Kalau misalnya seperti ini habis TP dia naik ya jangan dikejar dulu. Belum pasti juga naik nih. Lihat dia banting lagi turun ya. Karena kenapa? Bapak Ibu harus identifikasi dulu. Ini saham uptrend kah? Downtrend kah? Konsolidasi. Kalau dia lagi konsolidasi, kalau dia lanjut naik tuh biasanya nanti dipancing naik dulu terus diguyur lagi. Susah. Perlu waktu lah dia menembus. Mungkin 2, 3 sampai 4 kali bahkan 5 kali baru tembus. Jadi seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalaupun ada yang beli di 4.000, di 3.900 ya itu bagus. Besok ada peluang mencoba kembali rebound untuk BSSR. Harus bertahan lah. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada yang beli di 4.000, di 3.900, tutup di bawah itu, pertimbangkan kalau mau pakai stop loss ya stop loss dulu untuk BSSR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup menguat 3,33% ke harga 2.790. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ABMM mantul juga dari support 2600-an dan kondisi seperti ini kalau dilihat volumenya lumayan besar dan juga dia berkembali ke atas EMA 20-nya, semestinya lanjut ke atas dan konfirmasi bisa swing low minggu ini di 2700 ABMM. Kalau dia memang konfirmasi swing low, targetnya 2900 dulu aja ya. Tembus itu berarti dia mematahkan tren downtrend semenjaknya di September. Jadi sinyal akan uptrend, tapi tembus dulu 2900-nya. Dan untuk support kuatnya pakai aja 2600. Turun dari itu ya semestinya sih jelek. ABMM. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 18.675 menguat 0,53%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bian masih konsolidasi belum kemana-mana. Takutnya ya ada buangan, apalagi dia udah 4 hari gagal menembus EMA 20 atau masih bergerak di bawah moving average 20. Tapi kalau Bapak Ibu yang berminat masih sama analisanya, kalau dia sampai tutup di bawah 18.000 mending exit aja. Selama dia konsolidasi aja ya tetap hold. Itulah gunanya trading plan ya.
biar menjaga psikologis Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk Bian, langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 510 terkoreksi 0,97%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Toba jelek, udah di bawah 540 ya, masih sama gambaran saya ya. Pokoknya tutup di bawah 550 tuh jelek. Dia sampai 500. Ini memang level psikologis. Tapi apakah mungkin dia naik lagi ke atas tembus 550? Agak berat menurut saya. Ya, 500 nih pakai aja dulu. Kalau Bapak Ibu nekat beli di area ini, stop loss saja tutup di bawah 500. 490 tutup aja, tinggalin aja itu. Karena perubahan praksi harga, kemungkinan Toba bisa ada mantul besok. Tapi mantul-mantul terbatas. Kecuali memang ada sentimen, ada news ya mungkin bisa ditarik kuat. Tapi kalau biasa aja, nggak ada berita apapun, bisa tetap teknikal rebound tapi terbatas. Menurut saya maksimal ya 3-4%. Itu pun kalau kuat untuk Toba. Untuk dia menembus 550-nya itu agak susah saat ini ya. Jadi seperti itu untuk Toba. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.